Hai guys, welcome back to Lorinda Says. Macam biasa kita akan menyentuh topik-topik viral ketika ini. Guys, menyentuh tentang topik viral, kita ada satu hot issue yang sedang melanda netizen di Malaysia. This is a hot issue today and yesterday and maybe tomorrow. Jadi kita akan bercakap tentang Cameron Harris. Sebelum kita lanjut kepada kita punya video, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu karena kamu sudi menonton video saya. Sekiranya kamu lebih sudi lagi, silahkan menonton video saya yang lain di bagian playlist ataupun kamu scroll di bagian video channel saya. Oke? Kita pergi kepada topik kita, yaitu Cameron Harris yang viral di TikTok. Kronologi daripada cerita ini ialah pada 23 Mei 2018, Cameron Harris yang memandu Ford Mustang, John Berenice yang memandu Nissan Altima. Mereka berlomba secara haram di sebuah jalan raya di Bayshore Boulevard, Tampa. Ketika itu Cameron Harris sedang memandu dalam keadaan waras, tidak di bawah pengaruh alkohol, cuma mereka berlomba dengan kawan dia saja. John Berenice berusia 17 tahun pada ketika kejadian dan Cameron Harris berusia 18 tahun. Cameron memandu dengan terujanya kereta Ford Mustang dia, sebab Ford Mustang itu ialah hadiah sempena tamat persekolahan high school dia yang diberikan oleh ibu bapa. Pasti kamu tertanya-tanya macam mana orang boleh meninggal karena langgar, takkan tidak sempat berhenti, tidak sempat itu ini. First, yang mengelak si mangsa ialah kereta yang pertama, yaitu kereta yang dipandu oleh John Berenice. Dia dapat elak, tetapi kereta yang kedua yaitu Cameron Harris, dia tidak dapat elak, so dia terlanggarlah. Ibu dan bayi meninggal di tempat kejadian. Kelajuan Cameron Harris pada ketika itu ialah lebih kurang 160 km sejam. Maklumat lain tentang kejadian ini ialah sebenarnya dalam pertuduhan ada 3 orang tertuduh, yaitu Cameron Harris memandu kereta Ford Mustang tadi saya cakap, dia yang langgar sampai meninggal. Lepas itu kereta yang kedua dipandu oleh John Berenice yang berusia 17 tahun, dia memandu Nissan Altima. Kemudian ada satu orang lagi, yaitu abang kepada Cameron Harris yang duduk di bahagian penumpang dalam kereta si Cameron Harris, yaitu Ford Mustang yang saya cakap tadi. John Berenice didakwa atas kesalahan berlomba haram dan hanya mendapat hukuman selama 6 tahun, which is saya rasa wajar lah ya kan, sebab bukan dia yang langgar, tapi kesalahan dia terlibat dalam kejadian untuk berlomba haram. John Berenice semasa kejadian di tahun 2018 baru berusia 17 tahun, dan kalau dia kena penjara sekarang dalam, saya rasa kalau 5 tahun begitu, 4 tahun dia bagus perangnya terlepas sudah, betul kan, biasa begitu kan kalau dalam penjara. Kita pergi kepada orang yang kedua, yaitu Tristan Harris. Tristan Harris, abang kepada Cameron Harris ini, tidak dihukum apa-apa, memandangkan dia di situ hanyalah seorang penumpang, dan setelah diperiksa secara detail dia tidak terlibat dalam kejadian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, so dia tidak hukuman. Namun dia di situ mengatakan dengan jelasnya bahwa dia mempunyai satu penyesalan yang sangat besar dan dia merasa sangat bersalah dengan kejadian itu, walaupun bukan dia yang langgar. Kejadian itu sangat memberi impact dalam kehidupan mereka sekeluarga, terutamanya dia dan adik dia si Cameron Harris. Sekarang kita pergi kepada watak utama dia, yang lelaki yang viral ini. Kenapa dia viral sedangkan dia sudah mengakibatkan kematian orang? Sebab guys, netizen ini benda cantik, benda handsome dia terus sokong, walaupun benda itu ialah pembunuh upahan ataupun perompak ataupun case yang begini, diorang tetap sokong. Diorang tertarik dengan kecantikan yang dorang nampak, handsome yang dorang nampak. Bukti dia macam si Isabella Guzman. Lepas tu media massa, tolonglah, saya rasa kalau kamu buat liputan hal ini kan tidak payah cakap lelaki kacak ini begini. Dia macam kita mau expose dia sebagai lelaki kacak, kita tidak mau expose dia sebagai seorang yang telah melakukan sesuatu kejadian yang tidak sepatutnya digembirakan ataupun dibanggakan. Isabella Guzman itu lagi hari itu yang dia tikam mama dia banyak kali. Yang saya heran itu jadi meme orang, jadi macam satu kebiasaan orang untuk memuji, wah cantik kok dia, wah cantik kok dia. Tapi sayang, tidak payah cakap wah cantiknya. Kalau memang dia cantik, tapi ada monster dalam diri dia. Jadi buat apa kita mau banggakan orang begitu? Dia seolah-olah kita menyokong tindakan orang yang berbuat
kriminal begini. Kita berbalik kepada kita punya topik, yaitu Cameron Herring. Cameron Herring 18 tahun ketika kejadian berlaku di tahun 2018. Dia serta-merta mengaku bersalah dan dia menyerahkan kepada hakim serta barisan juri untuk menentukan apa dia punya hukuman. Itu merupakan satu sifat yang patut dipuji juga lah, ada kredit untuk sifat itu, yaitu dorang bertanggung jawab. Dorang terus mengaku yang iya, dorang tidak banyak basa-basi lagi, tidak banyak kona-kona, dorang cakap iya kami buat, iya kami bersalah. Jadi dorang terus serahkan kepada pihak kehakiman lah. Cameron Herring yang kini berusia 21 tahun di tahun 2021 ini mendapat hukuman penjara 24 tahun atas kesalahan mengakibatkan kematian orang. Saat hakim membacakan hukuman untuk Cameron Herring, terlihat di dalam rekaman itu Cameron Herring mengesat air mata menggunakan sapu tangan. Mungkin itu ialah tanda remorse lah atau penyesalan untuk dia punya kelakuan. Banyak orang mengatakan bahwa ini merupakan kesilapan satu saat diorang ketika remaja. Sebab bila diorang kena bawa jumpa sama pakar-pakar konseling, mereka diberi macam diberi sesi konseling, diberi sesi terapi semua, kan didapati bahwa diorang ini bukan budak-budak yang nakal atau budak-budak yang ada ciri-ciri psikopat. Cuma mungkin pada masa itu ya excited kan, dapat kereta baru, lepas tuh mau mencoba dropnya macam remaja kan suka membuat sesuatu yang melampaui dorang punya normal, dorang suka buat benda-benda yang ekstrim. Sudah dalam aturan, kita tidak boleh memandu dalam kelajuan begini. So kita kena patuhi yang itulah. Saya rasa itu ialah first and last dorang buat, sebab dorang ni sebenarnya kategori good boy juga, cuma melakukan kesilapan pada masa itu. Orang bilang wrong action in the wrong place at the wrong time. Ya, saya pernah berada di situasi itu guys, dan sangat menyesal. Oke guys, mesti kamu tertanya-tanya kan kenapa dia viral? Sebab video dia itulah viral di TikTok. Lepas tuh mata dia macam cantik, orang bilang mata yang cantik, muka yang kacak, rambut curly. Saya pun heran kenapa orang beli tajuk begitu, sedangkan ini merupakan orang yang mengakibatkan kematian 2 orang. Memanglah kita tidak mau juga lah penjahat ini begini-gini, penjahat itu begini-gini, tapi at least bagi tajuk yang munasabah, tidak payah dahulukan dengan pujian. Gadis cantik ini merupakan seorang pembunuh. Terus gambar yang kena ambilkan yang kompem lah. Pas itu generasi sekarang dia punya tren lain, dia punya tren kalau famous orang suka, kalau tidak famous orang tidak suka. Kalau dulu saya rasa mesti ramai orang yang akan sokong untuk pembunuh berserius. Mesti ramai yang sokong orang tuh kalau orang terang kena viral masa itu. Sedangkan sekarang pun kalau orang punya video viral di TikTok, jadi jadi macam banyak pelakunya. Pasti yang memalukan saya sebagai seorang wanita ini ialah wanita juga yang pergi sokong. Wow handsome-nya, kenapa suami aku kena penjara itu? Dia bilang tuh, mau heran lah guys. Oke lah, itu saja kita punya viral topik hari ini. Thank you kepada Redbin88 dan juga TV Kesehatan 32 karena memberi idea untuk perisian video kali ini. Oke guys, thank you for watching. You guys are awesome, sehat selalu dan jaga diri. Semangat selalu. Bye.